Makanya ini yang saya khawatirkan. Masyarakat kita ke depan justru ilfil dengan pemilu. Karena politik saling rangkulan, politik persatuan, nggak ada kompetisi. Jangan atas nama kebangsaan dan persatuan dirangkul. Ini nggak sehat secara demokrasi. Makanya saya selalu ngomong, untuk apa ada pemilu di 2024 kalau yang kalah jadi menteri. Rakyat dibelah, rakyat diprovokasi, tapi yang kalah mesra dengan yang menang. Makanya kalau begini ceritanya, sudah saja pemilu untuk di masa yang akan datang giliran aja antar partai. Nggak perlu ada kompetisi. Karena secara prinsip yang kalah pun bisa menikmati kekuasaan. Wacana penyatuan Ganjar dan Prabowo sekarang muncul lagi nih. Dan banyak yang menyatakan Mas Ganjar, Mbak Puan, kemudian Prabowo sendiri ya menyatakan bahwa opsi semacam itu tetap terbuka gitu, sampai selama KPU belum memutuskan gitu ya. Nah, yang menarik pernyataan Adi Prayetno beberapa kali dia mengatakan bilang kalau memang terjadi penyatuan itu ya sudah pemilu selesai katanya. Sambil merem pun mereka menang. Nah, saya sekarang mengundang Bung Adi Prayetno. Selamat datang Bung Adi di Main TV. Ya Bang, luar biasa, Ya, mantap. ini saya pengen minta pertanggungjawaban Anda ini tentang soal merem tadi itu. Jadi Anda bilang kalau wacana ini, kalau penyatuan itu terwujud ya, saya nggak tahu mana yang RI 1 ya, apakah Ganjar atau Prabowo, maka merem aja menang gitu. Bisa Anda jelaskan nggak kenapa pandangan semacam itu muncul? Ya, ini statement lama ya, sudah hampir setahun saya ngomong begini ketika awal-awal misalnya ada kecenderungan gestur politik dari Jokowi mencoba untuk menduetkan antara Prabowo Subianto dan Ganjar, atau Ganjar dengan Prabowo Subianto. Bahkan 6 bulan lalu perdebatan ini juga muncul. Pak Hashim pun juga berkomentar gitu ya, bahwa Prabowo nggak mungkin jadi orang nomornya Ganjar. Tapi terlepas apapun soal siapa yang jadi nomor satu, siapa yang orang nomor dua, saya memahami banyak hal, Bang. Pertama, kenapa ada upaya untuk menyatukan antara Ganjar dengan Prabowo atau Prabowo Ganjar? Pertama, ini mewakili dua kutub besar yang saya kira cukup luar biasa. Jadi kalau dua sosok ini berkoalisi menjadi satu kongsi politik di 2024, kok rasa-rasanya akan begitu banyak kekuatan politik yang akan merapat, baik dari segi dukungan partai, instrumen politik, dan tentu saja dua sosok ini adalah sosok yang memiliki elektabilitas di atas rata-rata. Ganjar 35, Prabowo juga 36. Kalau dikawinkan kan sudah 70%, Mbak. Atas dasar argumen inilah sebenarnya saya menebalkan satu kesimpulan, dengan merem saja kalau ini digabungkan ya pemilu sebenarnya sudah bisa ditebak. Tentu saya ada footnote-nya. Tentu dengan tidak bermaksud ingin mendahului kehendak Tuhan. Saya kan membaca argumen-argumen statistik, membangun argumen-argumen begitu banyak partai akan merapat. Prabowo bisa membawa semua poros ke dalamnya, ya kan? Begitupun dengan kubunya Ganjar bisa membawa semua poros ke dalamnya. Ini yang saya kira sebagai satu argumen penebal bahwa kalau dua sosok ini bergabung ya sebenarnya sudah selesai pemilu. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, kalau Ganjar Prabowo ataupun Prabowo Ganjar kan pasti bertemu di Jokowi. Di situ ada Jokowi, di situ ada Prabowo, dan di situ ada Megawati Soekarno Putri. Menurut saya ini adalah elit kunci yang cukup determinan mengorkestrasikan politik di 2024. Kalau ketiga sosok ini sudah bertemu, berdiskusi, bicara dari hati ke hati, maka semua persoalan kongsi politik di antara dua figur ini saya kira akan selesai. Oleh karena itu, kalau jadi duet ini bareng, ya sebenarnya dengan merem saja udah bisa menang, ini persoalan, Bang. Di tengah pada saat yang bersamaan kita tahu Anies ini kan memiliki wakil yang relatifly tidak terlampau memberikan faedah elektoral, apapun judulnya Gus Muhaimin, sampai saat ini kan belum muncul hilal politiknya di survei. Itu harus dibuktikan. Saya kira PKB juga punya surveinya. Bisa ditanyakan kepada konsultannya PKB, sesignifikan apa Gus Muhaimin saat ini muncul? Belum muncul, masih kalah mentereng dengan nama-nama yang lainnya. Inilah yang saya kira satu argumen fakta politik yang harus saya sampaikan. Tentu argumen-argumen yang didasarkan pada fakta politik dan basis-basis statistik seperti survei itu, Bang. Yang menarik itu kan seperti Anda bilang tadi kan dulu wacana itu sempat muncul kan di awal-awal kan, yaitu tadi Anda bilang misalnya Pak Jokowi juga konon menyetujui, membayangkan itulah yang akan terjadi, penyatuan Prabowo dengan Ganjar. Terus kemudian wacana itu sempat hilang kan lama, yang terjadi pengerasan.
antara Prabowo dengan Ganjar. Masing-masing merasa confident untuk udahlah nggak usah ada penyatuan kan. Dan pengerasan itu terjadi juga antar pendukungnya kan gitu loh. Nah, apa insentif dan keuntungan politik yang diperoleh kalau menyatu gitu? Maksud saya gini, sekarang kan Prabowo lagi punya koalisi besar tuh. Dan Dasko bilang fokusnya sekarang lagi memikirkan, merumuskan program-program untuk koalisi Indonesia Maju mereka gitu kan, KIM. Terus PDIP juga PD dengan Ganjar. Nah, kenapa mereka harus terpikir untuk sekarang ini tiba-tiba disatukan gitu? Keuntungannya apa gitu? Ketimbang tetap sendiri-sendiri. Menurut Bung Adi gimana? Kalau keuntungan masing-masing bergabung bisa dipastikan ya mereka insya Allah misalnya akan memenangkan pertarungan Pilpres. Sama-sama punya presiden dan sama-sama punya wakil presiden. Yang kedua tentu secara elektabilitas partai hasil pileknya itu bisa dijamin akan naiklah secara signifikan. Mungkin di kisaran angka 2-4% lah, menambah gitu ya elektabilitas kotel efek mereka di pileg. Nah yang ketiga, ini kan kekuatan besar Bang. Kalau sudah menyatu rasa-rasanya partai politik yang lain itu akan ikut karena partai-partai ini kan pastinya hanya akan bergabung dengan poros politik yang akan memungkinkan memenangkan pertarungan di Pilpres. Ini adalah insentif politik yang saya kira akan didapatkan oleh kedua partai ini jika bergabung. Meski kita tahu Bang, bicara menyatukan kedua ini kerumitannya adalah soal siapa yang nomor satu dan siapa yang nomor dua. Dulu setahun yang lalu mungkin gampang ya, kita bicaranya siapa yang nomor satu yang nomor dua. Sekarang kuat-kuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bicara belakangan ini untuk menyatukan kembali? Karena memang rasa-rasanya untuk 2024 ini akan ada 3 poros. Itu tidak sesuai dengan klausul politik elit yang dulu disebutkan hanya ingin 2 poros dan Pilpres hanya terjadi 1 putaran. Kalau 3 poros, maka akan terjadi 2 putaran, dan yang paling penting ini akan berpengaruh pada psikologi politik, berpengaruh pada anggaran, berpengaruh terkait dengan dinamika politik, terutama iklim investasi yang datang ke Indonesia. Jadi sebenarnya penyatuan ini sebagai upaya supaya Pilpres itu hanya ada 2 poros, dan pemenangnya sudah kelihatan di atas kertas lah kira-kira begitu. Nah yang ketiga, jangan-jangan memang kalau kita membaca ya soal duet antara Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar ini kan juga aktif disampaikan oleh politisi PKB. Bagi mereka sederhana, yang penting Amin ini berlayar, nggak diganggu, nggak diintervensi, nggak digoda-goda, sekalipun yang mereka lawan itu adalah kekuatan besar. Jadi satu sisi sebenarnya kenapa Gus Jazilul itu aktif bicara tentang 2 poros di 2024, ini sebagai upaya supaya kekuatan politik besar ini menyatu dan merasa tidak ada gangguan lain di luar mereka. Supaya koalisi antara Anies dan PKB, Anies dan Muhaimin Iskandar tetap landing sekalipun hitungan-hitungan mereka Pilpres akan kalah. Karena yang dihadapi adalah 2 raksasa besar lah kira-kira. Sebagai upaya untuk menyelamatkan kubunya sendiri supaya tidak dalam tanda kutip gitu ya dipengaruhi, dilobi untuk pindah ke lain hati. Karena sampai saat ini koalisi Amin ini kalau mau jujur ya masih bisa goyang sebenarnya. Bahkan publik itu masih meyakini ini belum tentu juga bisa berlayar. Oleh karena itu ketimbang misalnya koalisi Amin ini selalu digoda, dipersepsikan tidak solid, bahkan dipersepsikan tidak akan berlayar di 2024, satu-satunya cara adalah menyatukan 2 kekuatan besar. Karena tidak mungkin kalau sudah Prabowo dan Ganjar bersatu, karena tidak mungkin kalau Ganjar dan Prabowo sudah bersatu, yang dilawan hanyalah kotak kosong. Jadi ini pinter-pinteran teman-teman PKB aja. Wah ini saya kira orkestrasi politik dari PKB kalau kita lihat sehari 2 hari ini, supaya kubu Amin ini berlayar. Dan mereka nggak digangguin, mereka itu tidak digembosi kekuatan politiknya. Kalau Surya Paloh sendiri gimana menurut Anda? Maksudnya apakah kalau misalnya terjadi penyatuan tadi ya, Ganjar dan Prabowo bersatu, apakah Surya Paloh tetap dengan Amin, Anies Caimin? Oh pasti, karena kepentingan Surya Paloh ataupun Muhaimin Iskandar ini mengamankan pileg, Bang. Karena sudah terlanjur ya 2 partai ini mengumumkan kepada publik, sekalipun kalah Pilpres misalnya hitung-hitungan di atas kertas, tapi minimal pileg mereka itu 2 digit, minimal 10%, 12% dan seterusnya. Jadi pemilu di 2024 itu bukan hanya soal Pilpres, tapi bagaimana pileg itu mereka dapatkan secara signifikan. Pilpres kalah, tapi kalau perolehan pilegnya di Senayan itu kuat, mereka akan menjadi kekuatan raksasa, terutama untuk mendeterminasi
komposisi-komposisi di DPR, komposisi-komposisi jabatan-jabatan politik, termasuk soal bagaimana mengkapitalisasi posisi-posisi strategis nanti di DPR. Mereka punya power di DPR, sekalipun pilpresnya. Oleh karena itu ya bagi saya, sekalipun ada penyatuan poros besar di antara Ganjar dan Prabowo, Prabowo dan Ganjar, ya kubu Amin ini minimal mereka tetap landing lah, nggak digangguin. Itu yang saya... Bung Adi ya, saya pengen kembali ke tadi soal komplikasi yang akan muncul kalau itu disatukan Ganjar dengan Prabowo. Soal penentuan mana siapa yang RI 1, siapa yang RI 2. Kan PDIP pemenang pemilu, pasti dia mereka ngotot untuk RI 1 Ganjar kan. Sementara Gerindra sekarang merasa pede banget kan, Prabowo kalau head to head dengan Ganjar kan menurut sejumlah survei kan Prabowo tetap lebih tinggi saat inilah ya. Terus kemudian koalisinya gemuk kan, KIM, Koalisi Indonesia Maju kan sekarang ada tambahan Demokrat. Jadi mereka juga mungkin belum tentu mau tuh kalau jadi RI 2 si Prabowo. Malah kan ada Bung Andi bilang ada kemungkinan mereka merasa di downgrade kalau Prabowo jadi RI 2 gitu. Jadi menurut Anda ini kira-kira komplikasi seperti itu gimana menyelesaikannya? Gimana komprominya itu? Komplikasi ini akan selesai kalau elit-elit partai, ya elit-elit negara, 3 elit kunci saya sebut, Jokowi, Prabowo, dan Megawati bertemu, Bang. Mereka bicara dari hati ke hati, tidak bicara lagi tentang soal elektabilitas, tidak lagi bicara tentang dukungan partai, tidak lagi bicara tentang siapa yang paling kuat di survei, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini melampaui itu semua. Kalau ini yang bertemu, saya kira akan selesai ini barang. Cuman kalau nggak bertemu, tidak ada titik simpul yang mempertemukan kepentingan dari mereka, menyatukan dari kedua tokoh ini, menyatukan antara Prabowo Ganjar dan Ganjar Pranowo, bagi saya hanyalah ilusi dan ya ini hanya sebatas hore-hore aja. Mungkin, tapi sangat tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, karena kalau melihat kecenderungan rata-rata memang saling mengeras, Bang. Kalau kita menggunakan logika sederhana saja, kan sangat tidak mungkin PDIP itu nomor 2. Itu harga mati pasti, nomor 1. Begitupun dengan Prabowo Subianto, cukup confident. Sekalipun di surveinya misalnya relatif agak kompetitif elektabilitas antara Ganjar dan Prabowo, tapi dukungan partai yang berlimpah itu kan dianggap sebagai sebuah insentif yang cukup luar biasa. Ini semacam suntikan moral politik yang bisa disampaikan kepada kubu Ganjar dan PDIP bahwa bukan tidak mungkin Prabowo lah yang kemudian akan mendapatkan momentum di 2024. Hal-hal yang semacam ini kan tentu tidak akan ada titik temu. Karena variabelnya dukungan partai, variabelnya survei, variabelnya soal momentum politik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini semua selesai kalau 3 tokoh kunci ini bertemu. Megawati, Jokowi, dan Prabowo. Tentu atas nama persatuan, tentu atas nama Pilpres putaran pertama, tentu atas nama supaya tidak ada pembelahan dan huru-hara politik. Itu yang saya simpulkan bahwa ini kemungkinan dan di situ. Yang kedua, kenapa saya sebut misalnya soal downgrade ya. Saya kan sering berdiskusi dengan elit-elit partai. Kalau misalnya saya sebutkan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, yang disebut yang kedua itu nggak terima elitnya, Bang. Karena itu dianggap sebagai framing, mendowngrade dan merendahkan. Misalnya begini, sangat mungkin Ganjar itu wakilnya adalah Prabowo Subianto. Banyak elit-elit Gerindra ya yang berdiskusi dengan kita itu nggak terima. Itu sama halnya mendowngrade. Bahkan istilah mereka itu sangat tidak sopan. Oh, oke. Tidak sopan ya? Tidak sopan bahkan. Iya kan? Tidak sopan bahasa mereka. Karena style politik Prabowo itu bukan orang nomor 2, nomor 1 apapun judulnya. Kalah menang itu urusan maha kuasa lah kira-kira begitu. Tapi jangan pernah di-downgrade posisi Prabowo itu sebagai orang yang layak nomor 2 untuk berdampingan dengan Ganjar. Kan begitu. Apalagi pendukungnya Ganjar Pranowo. Mana mungkin partai pemilu pemenang 2 kali berturut-turut hanya diproyeksikan nomor 2. Itu yang saya sebut bahwa memang agak sedikit riskan. Ketika disebut nama kedua, itu dianggap sebagai upaya untuk mendowngrade. Makanya saya selalu ngomong, Ganjar sama Prabowo atau Prabowo Ganjar. Ini adalah statement aman sebenarnya, Bang. Biar sama-sama tidak disebut sebagai upaya untuk mendowngrade salah satunya. Itu saja sih menurut saya. Karena persoalan capres dan cawapres ini tentu persoalan elit. Melampaui batas-batas statistik, melampaui batas-batas persepsi publik. Dan saya kira ini hanya tokoh-tokoh kunci saja yang akan kemudian menyelesaikan segala-galanya. Tapi bagi saya, ketika elit PDIP bicara, ketika elit Gerindra bicara, ketika semua orang bicara tentang 2 poros,
soal bagaimana menduetkan antara Prabowo dan Ganjar ini semacam ada negosiasi ulang supaya komunikasi politik antara Prabowo dan Ganjar, PDIP dan Gerindra ini mulai terbuka, Bang. Karena harus diakui hampir setahun ini kan seakan-akan Pilpres itu hanya diikuti oleh dua poros besar ini, Prabowo dan Ganjar, Ganjar dan Prabowo, dan sorry to say misalnya Anies seringkali memang tidak terlampau dihitung dalam Pilpres di 2024 itu. Selain memang dipersepsikan akan gagal maju di 2024 dan dipersepsikan juga tidak akan lolos di putaran kedua. Di antara hubungan yang mengeras antara Gerindra dan PKB kan sangat jarang kita melihat bagaimana Prabowo dengan Megawati misalnya itu bertemu. Sangat jarang. Ya, ada keinginan-keinginan mempertemukan dua tokoh ini, tapi kan sampai saat ini belum ada kedekatan-kedekatan itu. Jadi wajar kalau kemudian PDIP mengatakan sangat mungkin, Gerindra pun juga sangat mungkin demi persatuan bangsa dan negara. Ini saya tangkap sebagai bahasa komunikasi politik supaya hubungan keduanya ini kembali cair, kembali mesra. Ya mungkin ada pembicaraan dari hati ke hati tentang bagaimana pemilu di 2024. Karena kalau mau jujur sebenarnya yang mengeras satu sama yang lain terkait dengan Pilpres kan kubunya Ganjar dengan Prabowo Subianto saat ini. Ya. Prabowo merasa atas angin bukan hanya karena diusung oleh banyak partai, tapi karena merasa dekat dengan Jokowi. Sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh Prabowo dalam Pilpres dua kali, 2014 dan 2019. Kalau Prabowo didukung oleh banyak partai itu nggak ada soal. Itu terjadi 2014, Bang. Tapi ketika Prabowo didukung oleh banyak partai plus merasa dekat dengan Jokowi, nah itulah yang kemudian meningkatkan tingkat kepercayaan diri dari Gerindra dan kubu Prabowo Subianto bahwa di Pilpres 2024 adalah momen mereka, bukan momen yang lain. Ya. Nah, terus ini Bung, tentang penyatuan, saya masih ini wacana penyatuan ini, dampaknya apa ya kira-kira atau implikasinya lah ya terhadap politik Indonesia dan terhadap kita. Kan kalau narasi yang dimunculkan misalnya oleh Prabowo ya, demi kerukunan, demi menghindarkan pembelahan, demi menghindari perpecahan, maka dia terbuka dengan opsi penyatuan duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar ya. Nah, tetapi yang terjadi kan kemudian itu dibicarakan antar elit. Dan elit itu kan kalau kita bicara elit kan sangat sedikit ya, segelintir orang. Anda tadi menyebut misalnya 3 nama itu. Menurut Anda, apakah kemudian dampaknya terhadap kontestasi itu seperti apa? Kontestasi politik demokrasi di negeri kita, maksud diselesaikan dengan rembukannya elit. Jadi dampaknya terhadap kontestasi yang sehat dalam demokrasi Indonesia itu seperti apa kalau ini yang terjadi? Kemudian yang kedua, apa betul itu soal tadi itu menghindari pembelahan dan seterusnya itu kayak seakan-akan itu kayak ditakut-takutin gitu loh. Wah, apa memang segawat itu kalau terjadi kontestasi politik yang real, fight antara Prabowo dengan Ganjar gitu. Menurut Anda gimana ini dampaknya terhadap politik Indonesia dan terhadap kita gitu? Ya saya kira memang kalau terjadi penyatuan antara Ganjar dan Prabowo dan Ganjar, publik pasti berkesimpulan ini adalah kesepakatan-kesepakatan elit yang tentu tidak menangkap aspirasi publik secara umum. Karena sebenarnya Bang kalau kita mau jujur ya, suasana publik itu kan berharap supaya poros politik di 2024 kalau bisa jangan 2. Syukur kalau ada 4 ya minimal ada 3 poros ya. Ini tentu untuk memberikan menu politik yang cukup luar biasa. Bahwa yang bertanding itu bukan hanya 2 orang, tapi lebih dari itu. Ini tentu untuk memberikan satu ornamen demokrasi bahwa kita ini adalah sebagai bangsa yang surplus secara demokrasi dan surplus juga pemimpin-pemimpin bangsa. Ini yang saya kira memang harus kita nikmati. Saya termasuk orang yang sebenarnya sejak awal mendorong supaya ada 4 poros, Bang. Supaya demokrasi kita ini cukup bisa dinikmati. Supaya demokrasi ini bukan hanya demokrasi elit gitu ya. Kitalah yang dipaksa untuk memilih calon presiden yang hanya ditentukan oleh segelintir-segelintir orang itu. Oleh karena itu, kita tentu layak bersuara bahwa poros 1 ataupun 2 ini tidak sehat bagi demokrasi. Dan pastinya keterbelahan itu adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Ini saja Bang, ada 3 poros. Waduh, perang-perangannya terbuka, nggak karu-karuan ini. Sudah mulai muncul ada yang mencekek lah. Coba bisa dibayangkan kalau cuma 2, ini ada 3 poros loh kemungkinannya. Tapi isunya udah nggak karu-karuan. Jadi bagi saya pembelahan dalam demokrasi perkara biasa. Kompetisi itu adalah perkara biasa. Mau 3 atau 2 ataupun 4 sekalipun. Persaingan itu nggak mungkin sirna.
Karena hakikat pemilu adalah kompetisi. Hakikat pilpres itu adalah persaingan. Itu tidak bisa dihindarkan. Kecuali kita mau mengubah sistem politik kita itu dengan pseudo demokrasi. Demokratis seolah, tapi dalam praktiknya nggak demokratis karena hanya diorganize oleh kepentingan kelompok elit tertentu. Oleh karena itu bagi saya ini cukup beresiko bagi demokrasi. Kalau kemudian pertarungannya hanya ditentukan oleh elit soal siapa yang akan maju, dan yang paling penting adalah menghilangkan kompetisi. Kalau kita membaca teori-teori politik, menghilangkan kompetisi itu kan bagian dari politik kartel. Jadi kekuasaan itu dibagi rata, pemilu itu hanya sebatas pemilu itu hanya sebatas formalitas gitu ya. Karena siapapun yang kalah, siapapun yang menang, kekuasaan itu dibagi rata. Ini kan bagian dari fenomena politik kartel. Buku ini kan juga banyak diulas oleh temannya Bang Sahal itu, Bang Dodi Ambardi kan. Bagaimana fenomena politik kartel di Indonesia cukup kuat. Misalnya penentuan soal konfigurasi pilpres ditentukan oleh elit. Yang kedua, pilpres itu hanya sengit menjelang pilpres, tapi setelah menang yang kalah pun jadi menteri. Itu kan bagian dari fenomena politik kartel, di mana persaingan, perbedaan, kompetisi itu dihilangkan. Ini bagi saya nggak sehat. Kita ke depan harus mendorong. Yang kalah itu harus dimiskinkan secara politik, dalam tanda kutip. Nggak boleh. Dan bahkan haram hukumnya mengakses kekuasaan. Jangan atas nama kebangsaan dan persatuan dirangkul. Ini nggak sehat secara demokrasi. Makanya saya selalu ngomong, untuk apa ada pemilu di 2024 kalau yang kalah jadi menteri. Rakyat dibelah, rakyat diprovokasi, tapi yang kalah mesra dengan yang menang. Makanya kalau begini ceritanya, sudah saja pemilu untuk di masa yang akan datang giliran aja antar partai. Nggak perlu ada kompetisi. Karena secara prinsip yang kalah pun bisa menikmati kekuasaan. Kalau ingin berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara, kalau ingin berkontribusi untuk persatuan dan kesatuan, berangkulan itu tidak harus jadi menteri, Bang. Bisa di luar kok. Ya. Tapi mendukung penuh kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang sehat. Tapi kalau memang ada kebijakan politik pemerintah yang nggak oke, ya dikritik. Makanya ini yang saya khawatirkan. Masyarakat kita ke depan justru ilfil dengan pemilu. Karena politik saling rangkulan, politik persatuan, nggak ada kompetisi. Saya kira nggak ada salahnya kalau sekali-kali kita nyontek di Amerika lah. Sekalipun di sana partainya sederhana, cuma ada 2 misalnya. Di Indonesia ini kan problemnya banyak partai. Seakan-akan politik gotong royong, politik kebersamaan itu tidak bisa dihindarkan. Sekali-kali harus kita saksikan, yang kalah itu harus dikeluarkan dari kemewahan-kemewahan politik. Tak boleh diajak berkomunikasi. Nggak, maksud saya komunikasi untuk bagi-bagi kekuasaannya. Jangan dirangkul, biarin aja. Konsekuensi kalah ya mereka harus duafa di luar kekuasaan. Enggak. Nah itu saya kira terkait ini juga, Bung, tentang image mengenai oposisi ya. Oposisi itu kan kalau dalam sistem demokrasi yang mapan itu kan sebuah posisi yang sebenarnya terhormat ya, bagian yang justru diperlukan bagi demokrasi, berada di luar tadi itu loh. Di luar, jadi yang kalah ya dia menjadi oposisi gitu. Nah masalahnya kan oposisi di Indonesia itu kan kadang-kadang sering punya masalah dengan soal kemarau itu loh. Kering kerontang kalau berada di luar gitu ya. Nah itu ya, gimana ngatasinya? Doa apa, Bang? Doa apa? Jadi itu yang harus menjadi agenda yang perlu diperbaiki gitu. Oke, Bung Adi, terima kasih atas diskusinya, pemirsa. Sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.